Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap jaga 3M-nya. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ketemu lagi dengan Kak Damar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, tanpa panjang lebar lagi, untuk itu Kak Damar mau berbagi lagi nih ke para subscriber, para viewers, dan para komentator di YouTube channel Nusantara Belajar. Nah, untuk itu Kak Damar berharap agar informasi ini bisa berguna bagi teman-teman kita yang lain, atau orang tua siswa yang lain, atau bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa juga di view, di subscribe, dan di komentari tayangan video kali ini. Baik, Kak Damar nih masih berkutat dengan program unggulan NB, ya, untuk persiapan masuk seleksi akademik SMA semi militer berasrama. Contohnya seperti SMA Taruna Nusantara, Krida Nusantara, dan SMA semi militer yang ada di Indonesia lainnya. Kalau kalian sudah pernah menonton video tayangan YouTube sebelumnya, pasti kalian tahu nih kira-kira sekarang apa ya yang akan ditayangkan nih sama NB. Nah, kali ini Kak Damar mengundang tamu yang biangnya spesial. Bukan spesial, kalau kemarin kan spesial nih, kalau sekarang biangnya spesial. Nah, jadi kali ini Kak Damar mengundang seseorang yang menjadi sosok pemberi support dalam kehidupan si anak mencapai impian dan cita-citanya. Ya, siapakah sosok dibalik keberhasilan seseorang tersebut? Nanti kita akan lihat siapa beliau. Yang jelas beliau adalah sosok seorang ayah yang memberi full support, memberi dukungan penuh untuk anaknya dalam mencapai cita-citanya. Ya, tanpa panjang lebar lagi, Kak Damar akan perkenalkan. Inilah dia, Pak Wardana, ya, papanya Restu. Tepuk tangan untuk papanya Restu. Ya, ini dia nih, papanya Restu nih. Jadi beliau ini, Pak Wardana, ayahanda dari Abang Restu TN30. Mungkin yang sebelumnya ada di konten kami. Baik, kita langsung aja ya, kita tanya nih sama Papa Restu aja deh, biar enak sama Papa Restu. Gimana Pak Restu? Baik? Baik, Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak ya. Di masa pandemi ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pak, langsung aja nih Pak, saya mau bertanya. Kan Papa Restu itu masukin Abang Restu ke Bimbel NB itu 2 tahun yang lalu ya Pak? Betul. Berarti TN30 ya Pak ya? Betul. Itu kenapa sih Pak mengarahkan Abang Restu itu untuk memilih SMA semi militer? Padahal Abang Restu itu anak tunggal Pak. Nantinya kan akan jauh dipastikan oleh nama keluarga bertinggal di asrama. Gimana tuh Pak? Yang pertama, memilih SMA Taruna Nusantara karena memang kemauan dari anaknya sendiri. Baik. Berkenaan dengan dia memilih sendiri, kita harus mensupport walaupun itu sekolahnya berasrama atau tidak berasrama. Baik. Kalau memang pilihannya jatuh ke sekolah berasrama, tentu kita memilih sekolah yang terbaik, Baik. yaitu SMA Taruna Nusantara. Dan memang yang dipilih oleh Restu adalah hanya mengikuti SMA Taruna Nusantara untuk
sebagai pilihan untuk SMA berasramanya. Tapi mungkin bagi orang tua lain ada alternatif yang bisa dipilih untuk sekolah berasrama lainnya. Baik. Dan di SMA Turunan Nusantara karena SMA-nya berasrama, ya kita harapkan bisa mampu menumbuh kembangkan karakter yang Restu adalah anak tunggal. Baik. Saya berharap bisa memberikan semacam treatment kepribadian bagi Restu untuk mengembangkan diri. Baik. Jadi membentuk karakternya Abang Restu ini ya, yang tadinya mungkin ya anak tunggal, mungkin kita bisa tahu sendiri, supaya menjadi generasi yang tangguh ya. Betul. Papa Restu ya gitu ya. Kenapa harus PTN sih? SMA Tarunan Nusantara awalnya dipilih Restu karena browsing di internet. Dan SMA Tarunan Nusantara kita pilih dari sisi orang tua dan Restu sendiri yang akan menjalani, karena outputnya sudah banyak berkontribusi di negara ini. Baik. Oke. Terus untuk menuju ke SMA Tarunan Nusantara atau sekolah SMA Semi Militer Bahasa Indonesia, menurut Bapak, apakah harus ikut bimbingan belajar, Pak? Kalau kita memilih ataupun menginginkan sesuatu, jelas harus ada ikhtiar ya, harus ada usaha. Nah, untuk mencapai tujuannya, yaitu masuk SMATN, memang sebaiknya ikut bimbingan belajar, karena nanti sebagai bentuk persiapan. Salah satu ikhtiar ya. Bahwa persiapan masuk untuk sekolah yang berasrama dan SMA unggulan seperti SMA Tarunan Nusantara itu diperlukan, karena banyak peminat. Satu itu. Iya, dengan bimbel kita akan mengetahui soal-soal dan jenis-jenis tes yang akan dilalui di SMA Tarunan Nusantara, yang mana bimbel membuat lebih fokus kita untuk persiapan nantinya. Baik. Ya, berarti ikut bimbel itu penting juga ya. Penting. Buat Abang Restu dan juga buat kalian yang lain. Mungkin kalian berpikir cuma masuk SMA Semi Militer Berasrama, ngapain harus bimbel? Mungkin kalian banyak yang pikir begitu. Cuman untuk masuk ke sana, soal-soal yang kalian harus tundukkan itu adalah soal-soal yang extraordinary. Artinya soal-soal yang tidak pernah kalian temui sebelumnya di SMP, bahkan itu bukan soal dengan level standar UN. Kira-kira gitu ya Pak ya? Iya. Baik. Oke, kalau menurut Papa Restu bimbel itu bagus. Kan banyak Pak bimbel. Kenapa Bapak tuh menjatuhkan pilihan ke bimbel Nusantara Belajar? Ya, di bimbel Nusantara Belajar awalnya mungkin Restu udah cerita bahwa kita melihatnya melalui browsing internet. Siap. Kita lihat juga profil dan output atau capaian apa yang sudah diperoleh oleh bimbel Nusantara Belajar. Saya lihat ada anak-anak yang sudah masuk ke SMATN, ya istilahnya kita udah tahu bahwa dari bimbel Nusantara Belajar sudah ada yang lolos ke SMA Tarunan Nusantara. Jadi kita jatuhkan pilihan ke yang sudah punya pengalaman meluluskan anak untuk ke SMA Tarunan Nusantara dari sini. Baik. Berarti berdasarkan banyaknya siswa yang lulus atau masuk ke SMA Tarunan Nusantara kan. Dalam artian mungkin gini Pak, banyak orang tua siswa di luar sana menyatakan bahwa apakah dengan masuk bimbel Nusantara Belajar itu sudah dipastikan bisa masuk ke SMA Tarunan Nusantara? Itu kan berarti kan belum tentu juga ya Pak ya, karena memang semuanya balik ke ikhtiar masing-masing gitu kan ya, pendapat masing-masing. Ya menurut Bapak kayak gitu gimana Pak? Kalau emang bimbel Nusantara Belajar bisa itu Pak, pasti memasukkan saya bingung. Ada yang nanya gitu, Pak, apakah bimbel Nusantara Belajar ini ikut bimbingan di sana itu sudah dipastikan dan dijamin lulus tuh gimana Pak itu? Iya, itu bentuk daripada keinginan ataupun saking
Pengen orang tuanya pengen anaknya masuk SMA Taruna Nusantara, jadi mereka pikir kalau sudah diserahkan ke NB pasti masuk gitu. harus berhasil. Gimana caranya? Nanti dengan harapan iya, Susah ya, Pak, ya kan? ya Oke. itu kita tidak bisa melarang Ya, opini ya, seperti baik, itu. baik. Justru mungkin itu yang diperlukan bagi siswanya, anak mereka, bahwa anak mereka tuh yakin bahwa orang tuanya nggak salah pilih. Oh gitu, baik, Gitu. baik. Tapi tentunya semua proses itu tidak instan ya Pak ya. Ya itu yang harus, ya oleh karena Pak Damar berpendapat seperti itu, mungkin mereka yakin dengan Pak Damar bahwa pasti masuk. Gitu. Berarti ada jaminan masuk ya. Mereka mendapatkan jaminan secara tidak langsung. Jaminan secara tidak langsung. Dari Pak Damar gitu. Walaupun saya nggak jamin juga gitu ya. Susah Pak kalau NB ngejamin. Kita tidak bisa melarang orang beropini seperti itu. Ya, tapi memang saya perlu mengedukasi kepada seluruh orang tua siswa yang mau masuk anaknya ke SMA militer, bahwasannya kami di Nusantara Belajar itu adalah titian, jembatan menuju ke pintu. Kami mengetuk pintu itu, kami membukakan pintu itu. Selanjutnya anak-anaklah yang harus melangkah masuk ke pintu tersebut. Jadi kami hanya titian, kami mengetukkan pintu, kami membuka pintu. Selanjutnya terserah Anda. Gitu ya Pak ya. Oke, baik. Sekarang ini saya ngecek dulu nih ya. Buat juga nggak apa-apa kan ya. Oke, Pak. Menurut Bapak pribadi Pak, apa sih persiapan kita sebagai orang tua untuk memperjuangkan si anak ini untuk masuk sekolah SMA semi militer berasrama, baik dari segi materi ataupun segi non materi? Apa persiapannya nih sebagai orang tua nih, harus gimana gitu? Jadi kalau orang tua yang anaknya betul masuk SMA Taruna Nusantara atau SMA berasrama, orang tua tuh harus mempersiapkan waktu untuk menghantarkan anaknya mulai dari tes sampai dengan kalau anak mengantar anaknya pada saat menyerahkan ke sekolah. Baik. Jadi mereka, orang tua harus meluangkan waktu. Kalau yang masuk bekerja ya dia harus mempersiapkan Cuti gitu ya, cuti ya. cuti kepemimpinan, izin bahwa dalam rangka untuk menghantarkan anak ke sekolah mereka harus cuti. Yang kedua mungkin mereka harus mempersiapkan bekal yang harus dibawa anak-anak dalam rangka hidup berasrama yang sifatnya bekal keseharian. Bekal keseharian ya. Ya seperti ya untuk pertama kali masuk sekolah berasrama mungkin bekal-bekal apa barang-barang pribadi yang sifatnya. Terus kalau uang saku itu kita sediakan juga ya, orang tua sediakan juga di sana ya. Orang tua akan mentransfer ke rekening yang sudah dibuka di bank yang ada perwakilannya di SMA Taruna Nusantara. Ya, Jadi kita lakukan transfer, anak nanti melakukan koordinasi dengan Pamong dan bank setempat bagaimana prosedur untuk pengambilan uang setiap butuh. Kalau butuh aja gitu ya. Kalau butuh aja, karena ada ketentuan. Dibatasi nggak tuh? Ada batasan yang tidak lain dalam rangka untuk kepentingan anak itu sendiri, dalam rangka mengamankan dari kehilangan ataupun hidup boros karena jauh dari orang tua. Gitu. Oh gitu ya. Oke, sekarang nih saya banyak dapat pertanyaan juga, dan banyak juga dapat, mungkin bukan kritikan ya, artinya ini pertanyaan yang buat MB itu sebagai masukan. Kalau menurut Bapak itu kan kalau di NB itu kan ada biaya bimbingan. Biaya bimbingan itu kan ada paketnya tuh. Dari paket psikotes, paket akademik, juga paket tes potensial akademik, dan paket-paket lainnya. Nah menurut Bapak, biaya yang Bapak keluarkan untuk membimbing atau mengamanahkan Abang Restu ke NB itu sesuai atau tidak? Terlalu mahal atau tidak gitu menurut saya? Kalau kita bilang terlalu mahal itu sifatnya normatif, tapi kalau kita bilang sesuai, saya melihat sesuai gitu. Kalau
dilihat dari lamanya pembekalan di NB namanya bimbingan dan pembekalan di NB ya. Soal jadi mutu soalnya dan bagaimana tenaga pengajar di sini, yang nggak mungkin tenaga pengajarnya sama dengan yang bimbingan yang untuk SMA yang seperti biasa. Seperti ya, jadi pasti NB mempersiapkan tenaga pengajar dan jenis soal yang berkualitas. Ya. Nah, kualitas itu saya pikir sesuai harganya. Oh ya, berbanding lurus lah berbanding dengan apa yang didapatkan ya. Karena memang ya dalam menuntut ilmu kan juga dibutuhkan juga ongkos ya Pak ya. Ongkos. Kita juga perlu ada ongkos. Baik. Oke, Pak, apa namanya? Ketika Abang Restu mulai dari tahap seleksi awal sampai di Magelang, sampai dinyatakan masuk ke SMA Taruna Nusantara, kesan-kesan Bapak itu apa tuh terhadap proses penyeleksian tersebut? Bahwa untuk mencapai sampai siswa itu dari calon siswa menjadi siswa SMA Taruna Nusantara itu harus dilalui dengan sabar, disiplin dan kerja keras. Ya. Dan kalau kita sudah melalui semua rangkaian sabar, disiplin dan kerja keras, belajar, bangun pagi-pagi dan mengulang pelajaran, Ya. terutama yang pembekalan dari sini, ya terakhir kita harus berdoa ya. Berdoa, betul. Bahwa memang semua sudah dilalui, semua Iya. sudah dilakukan, dan hasil akhir kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yang mungkin dengan apa yang kita lakukan kita serahkan intinya kepada Maha Kuasa. Pasrah gitu. Kita udah semuanya udah kita jalani ya kan. Papa Restu juga full support. Abang Restu ini luar biasa ya. Yang saya tahu tuh ketika Abang Restunya mau kompetisi piano. Ya dulu sempat ada kompetisi piano, kita nggak bisa hadir. Ada sempat ada beberapa kegiatan Restu yang bersamaan waktunya dengan Bimbel Nusantara Belajar ya, tetapi Restu karena mengulang ataupun mengejar ketinggalan pada saat nggak masuk, ya nggak masalah, karena semua itu pada dasarnya apa yang sudah belajar di sini harus diulang di rumah. Betul. Jadi jangan hanya belajar di kelas, di bimbel ini, ya. tapi pada saat di rumah soal yang sudah dipelajari itu diulang. Ya. Oke, jadi buat kalian yang bimbel atau yang belajar, itu setelah kalian belajar tuh harus diulang lagi. Karena kalau kita tidak mengulang, ya kita akan lupa ya, gitu ya Pak Restu. Ya lupa dan Biasa atau gimana Pak? jadi intinya kalau banyak latihan dan mengulang-ulang, mungkin kalau ada bentuk soal yang sama tapi ada pengembangan, kita nggak kewalahan menghadapi menjawab soal itu. Betul, baik, betul banget itu Pak, itu luar biasa sekali itu. Baik, Pak, saya mau tanya nih Pak, sebagai orang tuanya Abang Restu, itu kesan-kesannya Bapak terhadap bimbel NB apa? Ya yang saya lihat ya di sini pada saat belajar ya serius, pada saat istirahat ya santai, ya bercanda gitu. Dan ini mungkin suatu bentuk treatment, jangan terlalu tegang. Dan saya lihat memang di sini untuk bimbelnya memang perlu keseriusan, karena apalagi ada bimbel yang sifatnya untuk psikologi. Nah itu memang harus intensif, karena memang pada saat semua rangkaian di SMA Nusantara itu tes-tesnya memang betul-betul melelahkan. Jadi di sini kalau memang serius dan waktu bimbelnya memang lama dalam suatu pembahasan, memang harus seperti itu, karena pada saat mengikuti tes sesungguhnya memang
waktunya lama dan melelahkan. Jadi memang persiapan fisik dan knowledge dan pengetahuan memang perlu dilakukan, dilatih. Baik, ya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir aja deh Pak, biar kita nggak lama-lama ya. Oke, apa harapan Bapak untuk Bimbel Nusantara Belajar? Saya harapkan bahwa Bimbel Nusantara Belajar bisa terus hadir untuk mensupport dalam hal ini SMA berasrama di Indonesia, dan kehadirannya itu dibarengi dengan peningkatan jumlah mungkin bimbingan, mungkin bimbingan yang sifatnya akademik, psikologi, mungkin di sini juga bimbingan yang sifatnya bukan hanya untuk ke SMA, mungkin ke akademi atau TNI ataupun akademi kepolisian dan sekolah kedinasan atau perguruan tinggi. Jadi tidak hanya membidik SMA berasrama, tetapi membidik jenjang yang di atas SMA. Baik, jadi kita buka program baru lagi gitu Pak ya, kayak Akmil Akpol, betul, kedinasan, terus Bimbel SBMPTN Simak UI, betul, mungkin Pak ya. Atau mungkin pesertanya bisa dari anak-anak yang dulunya pada saat mereka masuk SMA juga di sini gitu. Oh gitu ya. Bisa melanjutkan, kita lanjutin lagi ya, karena kita udah kenal Pak. Iya, betul. Ya Pak ya, amin. Semoga MB bisa lagi membimbing kayak TN Abang Restu ya. Kalau misalkan nanti ada kesempatan kita bisa seperti itulah, nanti kita kembangkan lagi program-programnya. Baik, saya rasa cukup sekian pertemuan kita dengan Papa Restu, yang memang beliau juga sibuk. Itu kali ini juga saya ganggu waktunya hari Sabtu, itu kan, mohon maaf ya Pak ya. Tapi terima kasih banyak sekali Pak udah berkunjung ke Bimbel Nusantara Belajar, juga sudah berkenan dan bersedia kami lakukan wawancara, atau kalau kerennya tuh zaman ini apa sih, podcast ya? Podcast ya, podcast lah. Terima kasih banyak Bapak Restu, semoga saja Bapak Restu dan Abang Restu juga keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja bisa kuat dan tetap tabah dalam mensupport Abang Restu. Moga-moga juga Abang Restu juga tercapai cita-citanya ingin ke angkatan udara. Baik, Bapak Restu, terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.